Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suara Mercy. Larut dalam duka, Nah, kali ini seorang tokoh muda yang Putra sebut beliau adalah cikal bakal banyak cerita di balik perjalanan Medical Emergency Rescue Committee. Nah, beliau ini cukup familiar sebenarnya bagi kalangan tertentu. Karena apa? Karena semangatnya, dan beliau sempat ngobrol-ngobrol sebelum ini roll kamera. Beliau bilang, enggak, saya nggak pendiri, saya bukan presidium atau gimana, tetapi energinya menyamai para pendiri-pendiri Mercy. Selamat datang, Dr. Indra Giri. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kesibukan hari ini gimana? Ya, hari ini agak luang. Ada pasien? Ada. Sibuknya tuh kayak gimana tuh? Maksudnya ada ditanganin atau gimana? Sehingga kan kita Kalau kita, saya sebagai dokter anestesi sekarang itu kerja di dua tempat, ada di ICU, ada di OK. Belakangan 2 tahun terakhir sibuk dengan COVID ya. OK-nya turun, kita sibuk di COVID. Sekarang COVID-nya sudah lega, aduh saya tuh seneng banget. Pagi banget, nggak perlu langsung berangkat. Bisa ngopi sama istri dulu, ngobrol sebentar, baru berangkat. Ada hikmah-hikmah tertentu yang bisa diambil situ ya? Iya. Makin Giri ya. Dia bisa nikmat sekali. Oke. Nah, Mercy itu kan lahirnya 14 Agustus ya kalau nggak salah ya. 1999. Nah, menariknya seorang yang bisa dibilang Dr. Indra ini adalah relawan awal. Jadi semangat relawan beliau tuh hadir di awal-awal tuh. Karena di misi Ambon 1999. Iya. Bang masih ingat memori itu? Itu masih ingat itu. Nih. Iya. Ya itu Masya Allah sama Bang Jose ya. Coba ceritakan, Bang. Itu ya kita baru anak muda yang baru lulus sekolah, nggak tahu apa-apa. Terus ngelihat teman-teman nih, teman-teman ada di Ambon, ngapain mereka ya? Ya istilahnya bener-bener jadi dokter gitu, bener-bener nolong orang. Terjun ke masyarakat maksudnya. Kok saya enggak ya? Ikut ah. Berarti mahasiswa masih itu, Bang ya? Masih mahasiswa ya? Baru lulus. Oke. Baru lulus saya ngelihat teman-teman kan jarak 1-2 bulan tuh. Udah saya juga pengen ikutnya kayak gini. Terjun langsung masyarakat yang beneran kan. Kan kita lulus paling jaga klinik aja gitu kan. Ya udah, terus saya ingat itu salah satunya Mas Herman. Man, gimana Man Ambon ya? Dra mau ikut? Allah. Ayo, oke deh aku ikut ya. Gimana caranya? Ya udah, kirim nama segala macam. Saya belum kenal siapa-siapa tuh. Saya cuma kenal teman-teman aja. Saya lanjut, kok nggak dipanggil-panggil gitu. Waktu ya. itu Bang Indra di mana posisinya? Saya masih di Jakarta. Masih Jakarta. Kerja di apa? Yang ke arah mau ke Tangerang. Seperti biasa mikir, aduh nggak pernah telepon ya. Suatu malam begitu tenang-tenang, tiba-tiba ditelepon, tring, Dokter Indra Giri, ya. Ini benar mau berangkat ke Ambon? Ya, siap. 2 hari lagi, bengong saya. 2 hari lagi. 2 hari lagi, lusa ya. Iya. Lagi bengong. Ya udah, saya berangkat. Padahal belum ada kesiapan apapun saat itu. Nggak tahu nyiapin apa, nggak tahu. Yang nelfon masih ingat nggak, Bang, siapa? Aku lupa itu. Tapi di Mercy ya? Pokoknya aku masih lagi jaga malam hari ditelepon. Jadi lusa berangkat. Nah, lusa berangkat, besok harinya ke Mercy, briefing lah. Ini bawa apa aja ya sudah seperti biasa, Dok. Dia bawa pakaian kayak mau kemana gitu, kayak mau seminar apa gitu kan. Di situ baru ketemu Bang Yose pertama kali. Ya.
Nih terlihat Kalau foto. yang lain tuh teman semua. Iya, Jadi iya, saya iya, iya. nggak aneh kan. Karena Bang Jose baru pertama kali itu saya kenal dia. Foto yang ini. Bang masih ingat ini? Ini situasinya apa sih Bang saat itu? Ini passion or Itu pasien. Oke. Itu pasien. Ah itu yang kerjaan dok. Bang Jose itu. Saya yang bius itu. Oh, oke. Waktu itu Bang Hendrik itu saya yang biasa membantu Dr. Yose penanganannya waktu itu ya. Ini bersama Dr. Yose nih. Iya. Ya Allah, tahun 1999 di mana Mercy juga baru hadir. Terus apa yang membuat Abang yakin bahwa oh, ya deh gue berangkat selain keterpanggilan tadi Bang, gue pengen terjun ke masyarakat nih. Sebetulnya itu cuma pengen ikut-ikutan aja. Startnya dari gitu? Iya, startnya ikut-ikutan aja lah. Temen bisa, masa aku nggak bisa. Ikut gitu. Sampai sono kaget. Kagetnya gimana? Ya. Pertama kali itu, jadi saya ke daerah Maluku itu 2 kali. Oke. 3 sebenarnya. Yang dalam misi Mercy itu 2 kali. Pertama ke kota Ambonnya. Naik segala. Waktu berangkat nggak ada yang dipikirin. Nah, begitu mau turun, kan lihat lapangan. Loh, kok lapangan itu kok tentara semua nih. Itu dijagain tentara tuh. Ini ada apa ya gitu kan. Saya pikir ya kerusuhan, saya pikir udah selesai lah kerusuhannya. Ini masih dijagain tentara. Terus begitu turun itu sepi ya semua, nggak ya seperti ini bandara bukan sih gitu ya. Iya. Sepi segala macam keluar. Saya juga baru pertama kali ke Ambon, nggak tahu pintunya sebelah mana, cuma ikut aja. Terus keluar, ketemu siapa saya juga nggak tahu. Rekan-rekan yang lain yang udah 2 kali, Herman tuh yang kedua. Saya ikut aja lah. Naik mobil, muter-muter sana, muter sini. Sampai ke tepi laut. Ngapain nih? Kasakusuk. Ya saya mah, ya namanya orang nggak tahu apa-apa ya. Polos aja gitu, terus pakai pelampung ya, siap-siap nanti kalau ada perang perang di laut. Jadi dilemparin bom ikan, itu banyak yang tenggelam. Nah, saya baru, wah serius nih. Serius nih. Iya. Ya itu Pak, baru ngerasain bagaimana naik speedboat. Kalau ngelihat di depan ada speedboat, itu cari arah yang berlawanan. Begitu di sana ke kiri, kita kalah sekalinya. Kenapa? Kita nggak kenal kalau itu dalam tanda kutip pihak yang berlawanan bisa terjadi perang di laut. Makanya kalau nggak kenal, tidak ada tanda yang pasti, mereka menghindar. Nah baik kita pun mereka juga mikir siapa mereka ini? juga gitu, sama-sama takut. Lawan apa gimana ini gitu kan. Ya lagian Bang baru pertama lulus, ikut relawan, langsung ke daerah konflik ya Bang. Saya harus siap saat itu bukan. Saya nggak tahu juga emang nasib aja. Emang nggak dibilang ya, kita kan ke Ambon butuh relawan dokter ya ini kalau daerah perang, daerah konflik saat itu. Nggak ada syarat begitu. Saya cuma tahu, ya berangkat ya. Gitu. Kadang Mercy ada jahilnya juga ya. Tapi Bapak menghasilkan seorang Indra Giri yang begini loh, yang luar biasa. Oke, 99. Kita lanjut ke 2002. Tim Jakarta banjir. Ini kan nih termasuk yang Abang emang lama di sini, Jakarta. Udah tahu betul seluk-beluk Jakarta lah. Iya. Apa yang bisa diambil dari hikmah kemanusiaan dari banjir 2002? Aduh. Hikmahnya yang kebanyakan tuh nggak bagus. Yang kebanyakan tuh nggak bagus. Yang berlebihan itu nggak bagus. Contohnya air segitu banyak di saat itu ya, sampai semua rumah ketutup. Iya. Nggak ada yang mandi. Iya. Nggak ada yang bisa minum. Iya. Makan juga susah. Saat itu mobil. Saya itu mau sholat ceritanya, waktu mau sholat orang pada bingung, wudhu di mana? Saya tuh sampai kepikiran, ya Allah air segini banyak pada bingung mau wudhu. Tapi saya pikir, oh iya airnya kan kotor ya. Lalu saya udah pakai aqua aja, aqua 1 gelas itu. Terus Aqua tolong sponsori kita ya. Lanjut, Bang.
Lanjut Bang itu. Terus sholatnya ya kita tahu arah, cuma alasnya apa nih? Udah koran pakai. Ya sebetulnya yang kayaknya itu hanya kita kerjain mungkin waktu sholat Id ya. Ini nggak sholat Id sekarang. Sholat di antara puing-puing sampah beletok semua, aduh. Iya. Ya gitu aja. Berlebihan itu. Berlebihan tuh nggak bagus. Harus cukup pas. Allah, itu hikmah yang terbesar ya. Saya rasa itu ya. Berlebihan itu tidak bagus. Ya air di mana-mana tapi Nggak bisa difungsikan sebagai air. ya secara fungsional dia tidak. Ya benar tadi itu puing-puing juga sholat di sana beliau tuh kayak koran akhirnya sholat Id itu nggak sholat Id tapi ya, sholat Id juga kadang pakai sejadah lah Bang ya. Iya. Banjir 2002 99 2012 cukup 4 tahun loh dari Ambon. Tapi sebelumnya itu ada misi apa lagi takutnya kita lupa. Sebetulnya di Ambon itu Ambon 1 saya ke Ambon, lalu misi keduanya itu saya ke Ternate, Halmahera. Ternate. Itu misi Ambon 2. Tahun Itu berdekatan kan? Berdekatan. Jarak berapa bulan? Itu juga dengan tim Palestina agresi militer. Ya, itu udah lama. 2009 loh. Ya, Kalau abang bilang tadi, saya nggak tahu kok daerah konflik. Sekarang abang, saya nggak tahu ternyata daerah perang gitu nggak sih? enggak kalau itu jadi dari tahun pertama dari Ambon, terus pulang dari Ternate, selesai dari Ternate. Di Ternate itu kita 1 bulan juga, itu juga, nah itu yang paling serem, artinya direct contact istilahnya. Itu orang-orang bermusuhan itu di depan mata kita gitu. Yaitu di Halmahera itu. Di Halmahera itu ya kita ngeliat lah itu. Kalau di Ambon mungkin kita nggak pernah ngeliat perangnya ya. Kalau di Halmahera itu depan mata kita. Abang lihat langsung tuh ya. Lihat langsung. Itu saat itu kalau abang lihat, abang terjun langsung di masyarakat soalnya kan. Iya. Apa yang memicu mereka? Waktu masuk ya waktu kita masuk ke Galela itu dulu, itu orang pengen keluar. Jadi kita masuk pakai kapal TNI ya, masuk ke sana, mau masuk pelabuhan, kita lihat itu orang udah kayak semut tuh, penuh tuh yang pelabuhan. Mereka ternyata mau eksodus. Dan ternyata sebetulnya itu sudah banyak yang eksodus dengan kapal-kapal PLNI ya. Saking ya bagaimana gitu yang terjadi karena yang kita tahu lah konflik horizontal banyak sekali korbannya, orang yang wajar lah menyelamatkan diri, yang saya pikir kita rada-rada gila ya datang ke sana. Tapi ya kita bilang kita yang pengen nolongin orang aja. Karena apa? Petugas kesehatannya pun nggak ada di sana. Dan kita masuk ke sana itu luka banyak lah yang kita kerjain deh. Itu berapa orang? Ingat nggak abang berangkat berapa orang dari Mersi? Kita itu berlima. Hanya berlima? Berlima. Dokter semua. Dokter semua. Nggak ada perawat. Nah waktu di sana kita yang dalam tanda kutip ya mendidik orang-orang lokal untuk bisa menjadi perawat jadi-jadian. Padahal itu kan beda culture juga. Kita kan kayak Indonesia kayak culture ya, sampai di sana pasti ada perbedaan secara etika sosial, secara bahasa dan lain-lain. Itu bagaimana 5 Tapi orang ini untung masih ada bahasa Indonesia. Jadi kita bisa dimanapun kita komunikasi bisa. Cuma memang ya kalau kita masuk rumah sendal dilepas gitu. Di sana masuk rumah sendal semua isinya pasir semua. Jadi culture-nya beda memang. Culture-nya beda. Tapi kita harus adaptif, kita menolong orang ini, kita butuh bantuan. Kita nggak bisa berlima itu ngerjain semua. Kita butuh bantuan, kita temu para petinggi di sana tokoh lah. adat tokoh adat ya gitu. Kita butuh gini-gini anak-anak yang masih mau membantu teman-temannya yang lain, kita didik. Nah, kebetulan saya adalah tim pendidik. Alhamdulillah. Jadi sangat multidisiplin, ilmu berfungsi sekali saat itu ya. Iya. Berguna saat itu. Jadi perawat membantu kita merawat pasien, menyiapkan obat, ganti perban, semua skill-skill. Dan yang saya ingat salah satu dari mereka itu
tertarik dengan kebidanan. Saya bawa buku loh. Saya ternyata bawa buku kebidanan ke sana. Lah, Saya baru ingat, saya dan buku itu saya kasih ke dia, suruh belajar. iya. Saya mendampingi saya waktu beberapa kali persalinan di sana. Saya terkenal di sana karena banyak membantu persalinan. Dalam konflik tidak ada tenaga kerja, satu-satunya tempat untuk persalinan adalah tempat kita. Dan saya lucunya saya spesialis membantu persalinan. Dan yang teringat sama saya itu ya, waktu berlalu orang-orang sana kembali, tim kita kan kembali bertahun-tahun kemudian ke sana. Dia bilang ternyata banyak yang mengambil nama saya sebagai anak, nama anaknya. Belakang namanya ada Indragiri. Ada Indranya, Indragiri. Aduh, Indrawati. Selain keluarga Bang Indragiri yang depannya Indra semua, kan abang kakak adik Indra semua ya? Iya. Ada Indragiri, Indra, banyak lah Indranya. Ternyata teman-teman di sana juga saudara kita pakai Indragiri. Iya. Takut jangan sampai mereka ngaku saya bapaknya. Tapi kita perlu supaya ke sana sih tanya bener ya kan? Tim investigasi coba tanya kali aja bisa. Itulah, tapi itulah nilai. Itu mungkin buat mereka tuh sebuah nilai, sebuah yang perlu di-appreciate dari local wisdom mereka lah. Teman-teman di saudara kita di sana bahwa ya saya itu dokter yang mampu membuka banyak kesempatan untuk mereka hidup. Termasuk generasi mereka, anak-anak mereka. Buat putra sih sah-sah saja dan pantas. Kecuali yang punya nama keberatan. Tapi kan itu kan menjadi pengingat bahwa kan tiba-tiba kok ada nama, misalnya ada nama Hera, kenapa Indragiri belakangnya nih gitu. Kan menarik ya. Terus sekian banyak nama marga dan lain-lain itu sebelum marganya ada nama Indragirinya. Ternyata wah kan bisa cerita dokter dulu namanya dokter Indragiri itu yang membantu orang tua saya. Tapi kalau sekarang tuh masih ingat tuh ya, banyak anak-anak ya bisa bilang anak apa itu namanya? Anak angkat lah ya. Udah dianggap orang tuanya sebagai Ya, saya nggak banyak ke sana lagi, jadi nggak kontak, nggak ada. Cuma denger aja, kan tim kita yang ke sana ceritalah bawa cerita pulang gitu. Allah. Ya saya cuma tersipu-sipu malu aja. Nah dari sana baru masuk ke dari ternak Galela itu selesai, saya PTT di sana cuma 1 tahun, balik lagi ke Jakarta. Dan itu seingat saya ya, yang itu tahun 2002 atau 2003 ya. Saya masih orang bebas, belum bekerja tetap. ya. Ada misi satu yang penting, itu misi Afghanistan. Saya tidak ikut di misi Afghanistan, tapi saya mempersiapkan logistik mereka, alat komunikasi, ya istilahnya kebutuhan teman-teman di sana. Sampai di sana suhunya berapa, kita cari informasi kebutuhan mereka apa, dari baju dingin sampai alat komunikasi. Dan uangnya sangat cukup nggak waktu itu? Kalau uang saya nggak ngerti ya. Ada aja ya. Pokoknya, Dra, kita butuh ini, belanja. Udah gitu doang. Yang nyari duit nggak tahu saya. Nggak pernah ngerti. Saya mah orangnya polos. Iya betul. Karena kan seperti banyak teman-teman yang Presidium ceritakan juga, ternyata selalu ada kemudahan diberikan saat itu memang ya. Dan saya bilang ada juga saat masa-masa sulit, di saat arus begini kita kayak tanah nih, bayarnya kayak apa ya? Ke rumah sakit belum ada, ini gimana ya? Ternyata terbangun. Nah, mungkin apalagi tim logistik saat itu. Persiapkan semua logistik teman-teman yang mau berangkat gitu kan. Kita tanyakan bahwa uang cukup nggak saat itu? Atau memang harus mikir panjang juga nih gimana ya teman-teman mau berangkat, sedangkan kita juga belum kuat. Saat itu saya tidak punya kepentingan untuk mikir uang. Tapi semudah dilancarkan. Enggak pun, ya Buktinya kebeli. Buktinya. Oke. Kita beli alat-alat yang mahal loh alatnya. Iya. Telepon satelit, terus kita harus ngebangun surya panel. Yang zaman segitu masih barang aneh. Terus telepon satelit juga, teleponnya yang kayak laptop gitu, gede dan susah banget itu dapatnya. Ya lucu ya, dapat juga. Iya. Baru ke sana baru Palestina.
2004 selesai, Afghanistan saya sekolah. Selesai sekolah, kejadian. Kejadian. Saya ngeliat di TV, tapi nggak tahu kita punya rasa. Saya ngeliat TV, aduh, wah besar banget nih, wah hancur banget. Tapi kayaknya saya akan dipanggil nih. Kayaknya saya ngerasa saya akan dipanggil. Bener. Nggak berapa lama, bunyi telepon. Karena saya sudah ngerasa, ya saya sudah mempersiapkan jawaban. Ya saya berangkat. Gitu. Nggak ada ragu tuh soal itu. Saya berangkat. Ragu itu, Kan ini perang ya. ragu itu adalah bagian dari pertimbangan. Kenapa A, kenapa B? Tapi yang membuat saya harus berangkat seperti dorongan gitu ya. Saya bisa selesai sekolah dan saya punya kesempatan bisa sekolah. Ini jalurnya ini jalur Mercy ini. Jalurnya ini, iya saya bilang saya bisa begini, jalurnya semua di Mercy. Saya bilang ini balik. Allah sudah kasih saya pendidikan untuk memperbaiki kehidupan. Saya harus memperbaiki kehidupan orang lain. Udah kita berangkat. Wow. Ada Dr. Ben juga, ada Bang Farid Talib juga nih kalau nggak salah ya. Iya. Ingat masa-masa ini? Kalau itu nggak lupa deh. Kalau pasti nggak lupa. Nggak lupa banget itu. Ada hal yang benar-benar haru yang bisa, karena ini pasti kan pertama daerah yang medan perang, terus memang kemanusiaan dituntut sekali di situ, dan apalagi Palestina bukan asing buat Indonesia. Ya, yang membuat saya itu makin terbuka ya, padahal dulu udah perang, udah ini segala, saya makin terbuka lagi bahwa bukan masuknya ke Gaza, bukan. Selama di Mesir, kita wirawiri Mesir Al-Aris kayak orang blow on ya. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa bahasa Arab. Dan orang Arab yang kita temui tidak satupun yang bisa bahasa Inggris. Kita kan komunikasi di luar negeri dengan bahasa Inggris. Tapi saya ingat banget itu 5 jam perjalanan ketika kita dari Al-Aris mau kembali ke Kairo untuk ngurusin paper buat masuk ke Gaza. Bang Jose di depan, di samping supir taksi. Waktu nyari supirnya juga lucu juga. Saya gimana caranya ke sana, kita nggak tahu mau naik apa, asli nggak tahu. Kita naik taksi aja deh. Naik taksi. Begitu ngomong Kairo, nggak ada yang mau dong. 5 jam nyetir kan, nggak ada yang mau. Tiba-tiba tuh, masuk. Saya nggak tahu Bang Jose ngomong apa sama orang ini, tapi akhirnya kita masuk. Pakai bahasa isyarat kali ya. Saya cuma duduk ngeliatin aja. Kebanyakan leadernya emang Dr. Jose ya. Saya penggembira aja di belakang. Terus masuk. Selama perjalanan dari Al-Aris ke Kairo, mereka itu ngobrol. Bang Jose ngomong pakai bahasa Inggris, di-reply pakai bahasa Arab. Selama 5 jam saya duduk di belakang, ngeliatin mereka berdua, itu asik mereka ngobrol. Kayak nyambung gitu. Iya. Tapi saya yang bingung. kita yang bingung gitu. saya yang bingung yang di belakang. Iya, ini gimana gitu. Saya bilang, ya Allah, kok bisa ya 2 orang yang tidak komunikasi bisa ngobrol? Itu saya luar biasa. Dan semua kesulitan yang ada di sana, dari turun dari pesawat sampai kita bisa masuk, itu di luar akal kita deh. Kita mentok mau ngapain lagi ya? Berarti saya itu nggak ada kedutaan ya saat itu? Oh, ada. Kedutaan itu nomor 1 buat kedutaan adalah menjaga keamanan diri warganya dong. Ya. Pastilah. Kamu mau ke Gaza? Ya istilahnya, lu gile lu gitu kan, tapi dia maaf, waras, sehat gitu kan. Ya gitu kan, nggak. Mereka tuh sangat berat untuk memberikan izin. Susah, karena sebetulnya, kenapa? Kalau di antara kita ada yang wafat karena di sana, pasti mereka ditanya, dan kita yakin. Cuma ya,
dengan desakan-desakan bolak-balik, kelihatannya ini benar-benar mau masuk ya. Akhirnya keluarlah tanda tangan tidak akan melakukan penuntutan bersedia mati. Tanda tangan. Iya. Ada pernyataan di depan nih. Pernyataan di depan. Iya. Ya ini buat kedutaan ya bisa kita kerjain aja. Tapi tetap dalam perjalanan tetap ya versi sendiri tuh. Yang ngadepin taksi ya Oh gitu. iya, semua sendiri. Nggak tahu peta jalan juga. Tapi kedutaan itu bagus menyediakan kita Iya. tempat buat merebahkan diri. Itu paling penting loh. Iya. Ngapa-ngapain kalau kita udah berjuang, kalau capek Ya, harus tidur. Itu yang paling penting menurut saya di sana ya. Iya, karena butuh energi lagi ke depan kan. Kalau nggak berdiri terus ya Kolaps juga kan. Kolaps juga. Kita nggak bisa bantu orang. Ya. Luar biasa. Nah ini, ini pada ngapain nih saat itu? Itu Kayaknya serius sekali nih. itu dia dokter kebidanan, anestesi, anestesi kebidanan, jadi subspesialis. Oke. Begitu dia nanya saya, kamu bisa nggak bius obstetrik gitu? Saya jawab dengan agak bingung ya bisa lah gitu. Iya, maksudnya. ini kan part saya juga nih. Iya, gitu. ini kan ya mungkin karena di sana mungkin spesialistik banget kali ya, saya juga kurang tahu. Sampai ditanya gitu, bisa, tidak ada masalah. Saya bilang, oke, kamu ikut saya ke Bangsal Kebidanan. Ya ikut ngebius di sana. Satu yang menjadi pelajar, saya bukan seakan-akan ya, saya tuh nggak ngebantu orang di sana. Saya belajar di sana. Ini loh pasien besar, tebel kulitnya, jarum saya harus masuk, itu saya belajar di sana. Saya juga merasa saya kayaknya malah dibantuin, diajarin. Saya bukan bantu orang di sana. Kayaknya saya yang diajarin. Saya yang dibantu. Saya yang dibantu, kayaknya gitu deh. Perasaan saya gitu. Dengan model pasien yang tidak bisa Bang pikirkan, bahwa ini apalagi yang akan saya hadapi ke depan. Iya. Model-modelnya, terus apalagi penyakit yang saat itu yang harus ditanganin waktu itu ya. Terus nggak ada lagi antrian-antrian tuh, maksudnya bentar ya, dokter intinya belum datang nih, tunggu dulu ya. Udah isi daftar isi belum, terus itu abang lewatin saat itu ya. Jadi ada kita di sana beberapa hari kan, ada hari tenang di mana kita melayani pasien-pasien yang umum, misalnya persalinan itu kan pasien umum, bukan hasil konflik di sana kan. Itu ya yang ada adalah dokter yang sini, oh ini yang situ udah meninggal, jadi kita menggantikan, ada kekurangan dokter kita bantu. Ini perawatnya nggak ada karena exhausted, pokoknya ada masalah-masalah itu kita nutupin, kita tukang tambah lah istilahnya. Nah, tapi ada saat dimana begitu ada kejadian, memang baru terjadi perang di sana, pasiennya itu dirushin masuk ke rumah sakit, udahlah nggak ada daftar, nggak ada, pokoknya ini pasien lagi, aduh mau diapain lagi, kondisinya kayak gitu jelek, udah istilah jelek sekali ya. Dan kita di sana banyak dokter multinasional di sana. Saya ketemu ada orang Mesir, saya ketemu orang Mesir yang di Jerman, pergi ke sana. Terus saya ketemu juga ada orang Sweden ngobrol, sama-sama anestesi. Saya sebagai orang Asia, saya merasa ada kita cuma duduk dan lihat aja, sedangkan mereka tuh, karena mereka udah duluan di sana, mereka tuh bener-bener proaktif satu sama lain. Kadang-kadang berantem, harus begini. Ya ampun, dalam kondisi kayak gini pasti masih ada berantem juga ya, karena ya nggak tahu lah, saya nggak biasa. Kita di sini di Indonesia tuh nggak biasa kayak gitu. Iya. Kalau di sana kok justru mereka biasa begitu. Mereka biasa gitu ya. Jadi makanya saya bilang, saya yang diajarin di sana. Saya banyak belajar di sana. Jadi lucu kan, saya nggak bantuin orang, perasaan saya di sana. Karena cukup lama loh Bang, hampir 2 bulan. 2 bulan lebih. Yang lama nunggunya. Kita wirawiri dari Al-Aris ke sana itu mengurus bisa lewat perbatasan itu benar-benar sulit.
Berarti ada dokter band juga saat itu? Ada. Bareng dokter band juga? Bareng kita masuk itu ada saya, Bang Jose, dokter Ben, siapa Pak Mursalim. Pak Farid menunggu di perbatasan berhubungan dengan Indonesia dan kedutaan. Jadi satelit kita lagi di luar. Kita nggak tahu masuk bisa keluar apa nggak tahu kan. Istilahnya kalau kita masuk rumah yang aneh gitu, satu jaga depan kayak film militer gitu kan, satu jaga di luar. Jujur saya lagi memvisualisasikan soal ini film nih, ini kayak film sekali ya. Ada yang nunggu di perbatasan gitu kan, yang bermodalkan cuma terkadang ya komunikasi bagaimana kan saat itu. Ya gitu. Masuk, ya kita nggak tahu sama sekali. Ya itu saya pernah nulis itu di kejadian itu pernah saya tulis. Saya kan bawa komputer kecilnya untuk setiap perjalanan itu saya tulis. Ya saya bilang cuma naik mobil 2 menit jarak berapa itu meter, bayar berapa euro gitu, bayar berapa jatuhnya berapa dolar tuh saya lupa ya. Hah, saya sampai kaget ngelewatin perbatasan itu bayar dan itu naik mobil 2 menit masuk baru duduk perasaan baru duduk turun lagi. Nah tapi ya itu begitu turun masuk menginjakkan kakinya di tanah, ya Allah, kakiku sudah menginjak di bumi perjuangan. Itu yang terlintas di kepala para aku. syuhada, ya. Perjuangan. Itu aja. Memang ternyata baru tahu juga nih dari Bang Indra Giri, Bang Farid nunggu di perbatasan. Memang dia pereli, ini emang sengaja. Beliau kan pembalap Indonesia tuh dikenal dulunya tuh Bang Farid. Jadi akhirnya cocok lah emang posisinya nunggu di perbatasan terus cabut lagi gitu. Wah, banyak yang baru terungkap hari ini loh. Banyak yang karena dokter Ben cuma sekilas tuh emang di Mesir kita punya banyak kendala lah tuh. Ternyata dihadapin begitu ya, dari deteksinya nggak bisa bahasa, kita komunikasi susah, tapi nyambung. Itu yang saya bilang, ini gimana sih, bagaimana dua orang ini bisa... Padahal itu belum ada software Google yang pakai bahasa, belum ada ya? Zaman segitu, nggak ada. Ya, itu makanya saya bilang, jadi seperti ngomong hati ke hati. Kok bisa, ya Allah kok bisa ya? Tapi itu saya membuka bahwa di tempat kejadian paling sulit seperti itu ada kemudahan. Sudah, nggak kenal siapa-siapa, nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi. Tapi ada Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahannya. Wow, itu negeri orang, kawasan perang, medan perang, dan Anda datang ke situ nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa saya. Masih polos saya. Masih polos sekali. Tapi percaya hanya pada saat itu ya pimpinan saya Dr. Yose ya. Kita akan ikut sebagai ini saya ikut pimpinan saat itu. Dr. Jose itu punya kebiasaan merencanakan sesuatu di depan the night before atau beberapa malam sebelumnya, dan kita bebas ngomong apa aja, setuju tidak setuju tuh berdebat, tapi kalau sudah ambil keputusan ya jalan, ya sudah, semua follow the rules, udah. Kalau mau debat tadi malam, jangan waktu kita sudah menentukan sikap baru berdebat, nggak boleh. Sebelum kita menentukan sikap berdebat. Gini. Semua masalah keamanan, masalahnya semua diomongin. Logistik semua. Kesiapan. Wow. Itu yang saya dapat dari beliau, dan ya saya bilang kalau pikiran saya ya nggak jalan nih, kalau saya nggak ngeliat jalan keluarnya. Nggak kelihatan jalan keluarnya, kok ngambil keputusan ini. Tapi Masya Allah, begitu udah mentok nih, Allah tuh kayaknya bukain jalan aja, bisa aja. Itu yang sampai sekarang saya belum ketemu rahasianya apa, belum tahu. Iya. Mungkin banyak juga teman-teman yang nyari apa rahasianya. Karena memang banyak NGO memang, tetapi ya bagaimana bisa Mercy menembus itu kan banyak tidak tahu. Karena banyak hal yang tidak masuk akal. Apalagi ada pembelian ambulan lah, penyiapan ini itu, tanah ngurus ini ngurus itu. Kalau sekedar bantuan nih maaf kan tinggal taruh nih makanan, pakaian dan lain-lain. Tapi ini kan
teman-teman membangun infrastruktur, teman-teman membangun nilai kemanusiaan itu sendiri di negeri orang itu yang kita anggap saudara kita, ya udah kita anggap saudara kita, akhirnya diberi kemudahan. Tapi kan culture beda, bahasa berbeda. Nah, sebagai dokter juga, nih penanganannya bagaimana ya? Ya namanya orang culture beda ya, apalagi secara psikologis, medan perang, psikologis pasien juga kita, nah itu dihadapin dan nggak banyak orang saat itu di pertama agresi militer itu. Mercy emang cuma 5. Kita termasuk di luar yang Eropa ya. Ya. Kita termasuk yang pertama. Yes. Dan pertama pula yang membangun ya itu rumah sakit. Tadi ya sebetulnya ide gila kita bangunin rumah sakit karena kita mikir ini orang kalau lagi sakit kita udah lihat kok, nggak cukup lah ini, nggak cukup nih kalau lagi gitu, wah amburadul deh. Itu kita bisa bantu apa? Ya udah supaya bantuan yang berkelanjutan. Gimana kita bangun rumah sakit? Ya itu ceritanya panjang dan berliku. Itu udah kayak kalau film James Bond tuh waktu kita mau ketemu sama apa? Kementeriannya di sana. Itu orang Basim Naim kalau nggak salah namanya. Itu dia orang dijaga sama penduduk sekitar, sama ininya lah, sama negaranya gitu ya. Saya ingat banget kita naik mobil, kita suruh masuk naik mobil, terus ya karena saya juga supir, saya tahu dong ini ke utara, ini balik lagi ke selatan, ini balik lagi ke utara, ini ngapain sih muter-muter aja gitu. Pikiran saya gitu, kita mau dibawa kemana ya gitu kan. Tiba-tiba mampir, suruh turun, mobilnya pergi, loh kita ngapain di sini, bengong kita. Gimana sih? Tiba-tiba ada mobil, masuk lagi. Muter-muter lagi, terus tiba-tiba berhenti, suruh masuk ke suatu gedung. Nggak ketemu siapa-siapa, suruh nunggu aja di situ. Jadi udah berapa titik poin ini ya, suruh masuk, udah lama setengah jam. Kita nggak tahu gimana, cuma ya yang paling positive thinking dan paling pasrah itu ya Bang Jose. Kalau saya orangnya mikir terus, kenapa? Takut kita nggak kenal apa-apa, segala macam. Terus tiba-tiba udah setengah jam dibawa, ada yang datang, ayo ikut mau ketemu ini, masuk gang-gang kecil, cuma sebenarnya beda berapa rumah aja, terus masuk ketemu di situ. Ketemu, saya kaget, kita bisa ketemu. Terus ngobrol segala macam. Bang Jose yang ngobrol gitu, ya saya cuma kagum aja, Masya Allah, orang-orang nggak bisa ketemu sekelas petinggi begini, kok kita tiba-tiba ketemu aja gitu. Padahal kita ngomong pengen ketemu itu baru acara pagi, saya mau ketemu dengan Kementerian Kesehatan mau begini gitu. Udah acara udah bubar, semua NGO lain udah, dokter semua udah bubar, kita disuruh nunggu. Kita kayak orang bingung gitu, kita ngapain di sini? Suruh nunggu, ya udah nunggu aja. Mungkin ya nunggu begitu udah nggak ada orang gitu, tiba-tiba ada yang datang. Dokter Jose Indonesia, ya mau ketemu nih ya. Oke. Akhirnya ketemu, ya itulah saya bilang. Rahasianya di mana? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba bisa aja. Ya. Berarti memang disitulah nilai Dokter Yose saat itu memimpin saat itu ya. Wah itu. Al-Fatihah untuk beliau. Jadi memang banyak hal yang terjadi di luar pikiran Bang Indra saat itu ya. Oh iya. Dan itu terbukti terjadi. Kebayang nggak ini akan terbangun? Bang awalnya kayak, ini iya apa enggak sih ini? Iya, enggak. Saya bilang, ini Mission Impossible. Tanahnya belum ada, ini ya belum ada, uangnya nggak ada, ini gimana bangunnya? Terus kan ini kan di atasnya drone lewat. Iya. Bom dus. Tapi setelah ada pertama kali surat bahwa tanahnya disediakan, itu muncul kita tuh semangatnya beda lagi. Saya ikut termasuk yang mendesain yang level awal tuh kan kita bawa. Kamu ikut juga terlibat? Oh, dokter insinyur ya?
Dokter insinyur. Saya kan dokter insinyur. Nah, itu kalau baru Bang saya- Farid insinyur dokter. Bang Farid itu insinyur tapi Pak dokter kok bingung ngapain nih saya beliau. Kalau desain rumah sakit kan ada, kalau itunya kan yang mengerti tentang rumah sakit kan dokter. Yang mengetahui apalagi tentang kegawatan cuma dua, dokter bedah, Iya. dokter anestesi. Dokter bedah kebanyakan black aja, yang sisanya itu kita. Itulah untuk modal awal untuk membuat suatu desain yang mempermudah segala hal. mempermudah semuanya. Itu itu prinsip-prinsipnya kita ngomongin, nah desainnya terus diajukan gimana dan kita cocok dengan apa yang kita konsepkan di kepala kita bangunan ini. Oke, maaf Bang, ini agak privat. Saat itu aku tarik mundur lagi. Usia Bang berapa? Saya saat itu baru 30 berapa ya, ke di sini ya? Iya. 34 mungkin. Seputra lah ya. 33, 34. Udah berkeluarga belum saat itu? Udah, anak saya umur 3-4 tahun lah. Abang tinggalin. Iya. Nah itu. Allah. Waktu itu ya, begitu saya ditelepon dan saya menerima tawaran untuk berangkat ke sana. Saya pulang, saya ngomongin istri saya, kalau saya ngaji nggak pakai Quran buku ya, dari komputer. Iya. Set, saya nggak tahu, tek buka sama istri, kita baca bareng-bareng. Loh, kok istri saya, loh mas, kok isinya kok, karena dia tahu saya mau berangkat kan, ya sambil nangis tuh. Iya. Kita ngaji, baca. Ya itu, ya udah, ayatnya udah pas banget dengan kondisi ini. Saya juga nggak milih, orang tinggal buka, cetek, keluar keluar udah. Tiba-tiba udah ada yang ngatur aja tuh. Itulah mungkin. Jadi istri langsung yang tadinya gundah gelisah, tenang akhirnya. jauh lebih tenang. Terus saya bilang udah selesai, kamu ke rumah bapakmu aja. Jadi saya pulangin istri, dia tinggal di kampung, lalu saya berangkat. Doain aja, udah mau apa lagi. Udah. Anak masih kecil, nggak ngerti apa-apa lah. Yang paling berat istri sama ibu saya Iya, sendiri. orang tua ibu soal itu. Ibu itu sejak kejadian dari Gaza ini, Iya. saya mikir, adalah saya jangan ke yang serem-serem gini, yang perang segala macam, karena saya mikir ibu saya. Iya. Ibu saya ceritanya itu banyak nangis. Ya karena ada om saya kan yang penting. Pokoknya selama saya tinggal tuh kayaknya ya gitu deh. saya jadi udah, misi saya misi yang biasa aja lah. Yang jangan perang dulu deh. Melihat kondisi ibu. Itu setelah akhirnya Gaza terlewati. Setelah akhirnya Gaza terlewati. ada satu sikap bahwa ini tentang ibu, tapi bukan berarti meruntuhkan kemanusiaan itu sendiri, bahkan tumbuh sisi lain ya, maksudnya ada solusi yang lebih. Ya saya berusaha, kalau ada gempa saya masih jalan. Saya Terbukti gempa Sumatera Barat ya kalau nggak salah. ada di Padang. Di Padang. Oh sebetulnya banyak ya, di Aceh belum. Iya. Waktu saya pendidikan sebelum ke Gaza itu ke Aceh dulu. Aceh tsunami, Iya. saya berangkat ke sana. Oke, Bang Indra juga terlibat tuh di tsunami ya. Iya. Ternyata banyak ya. Makanya Saya tuh enggak. Tapi kalau diomong, oh iya saya pernah ke sana ya. Iya, saya karena ke memang tsunami. makanya banyak teman dalam presidium bilang Dr. Dagir itu bisa dibilang seperti relawan awal. Makanya makanya storytelling sekali. Yang abang jelaskan tuh storytelling, detail yang bisa kita rasakan. Wah ini begini keadaannya, terekam bagus di memori abang. Bahwa oh ini loh yang kita hadapin, kesulitannya, sininya. Ternyata banyak hal yang hikmah yang lahir dari situ. Bahkan harus dihadapin masalah keluarga, tentang harusnya ninggalin anak kecil, ibu lagi. Yang harus ini ya, apalagi seorang ibu. Nggak akan lepas, Anda tetap jadi anaknya sampai kapanpun. Luar biasa. Ini dengan Padang ya. Iya. Dengan Padang
Itu lucu kalau 2009 2010 ya. Jadi saya jadi pengen cerita nih. Istri saya hamil. Itu ketika saya tinggal, lucu kan? Anak saya pertama. Ini bahasanya agak harus diluruskan sebentar. Istri saya hamil, semuanya saya tinggal. Jadi gini. Ini berarti istri. Oke. Jadi gini. Anak pertama itu waktu Aceh, tsunami. Namanya mau ditinggalkan, ya pasti dong ada peluk cium kasih sayang. Iya. Balik, istri saya hamil. Allah. Iya, dua kali. Emang Anda laki-laki tanggung jawab. yang ke Nafkah lahir Padang, batin terpenuhi. yang ke Padang, Gitu juga. juga. Di Padang segala macam gitu kan, ya karena udah ini ya, biasa. Saat ke Padang, pulang. Alhamdulillah. Masya Allah, makanya saya bilang, ya kalau Bang Jose, ini berkah jihad, Ndra. Iya. Tuh, saya ingat banget Bang Jose. Apa yang Bang Jose punya, apa yang kita, itu semua berkah jihad kita. Kita jihad di kemanusiaan. Saya tuh nggak lupa itu. Berarti kalau abang ingat si kecil, ya si yang gede ingat Aceh. Kita Kalau ingat ini ingat Sumatera Barat, ingat Padang. Kalau lihat, wah ini ingat Padang nih. gitu. Luar biasa. Selalu pulang dapat kabar gembira ya. Alhamdulillah. Itulah Ya, Masya nikmat Allah. jihad. Masya Allah, itu buat orang yang berkeluarga, punya keturunan itu luar biasa berita gembira. Jangan kan itu mas, relawan-relawan kita yang lain nih, yang baru-baru ini jangan kan punya keturunan. Yang jomblo kan banyak juga nih. Ya kan, dapat kabar dapat pasangannya syukur. Sekarang zaman-zaman sekarang ya dapat, dapat pasangan yang syukur, apalagi dapat keturunan kan. Wah, luar biasa. Nah sebagai relawan senior, Oh, balas kita masih muda lah. ya dalam ini mas, tim fakta udah membuktikan. Jadi untuk hal ini mas nggak bisa ngelak lagi bahwa tahun 99 terjun pertama, Mercy juga baru lahir. Ya, relawan Mercy di senior, ya di awal-awal lah. Apa yang membuat Bang Indra tetap konsisten? Di sini. Yes. Ya, itu kalau melewati semua yang pernah saya alami, nggak bisa diomongin. Kita tiba-tiba kan konsisten, dan saya lihat sendiri semua relawan-relawan yang mengikuti misi-misi yang kritikal, it stay. Karena mereka mendapatkan pengalaman ruhani yang jauh lebih tinggi dibanding yang lain-lain. Sangat spiritual berarti. Spiritual. Wow. Wah, makasih banyak udah hadir di sini. Di meja putih ini, ruangan putih. Banyak hal yang bisa kita petik dari seorang Indra Giri. Mungkin nggak nyampe 1 jam, tapi ini berarti sangat panjang waktunya yang bisa banyak orang terinspirasi dari apa yang udah abang lewatin, apa yang ingin abang sampaikan tadi, dan membuktikan bahwa kemanusiaan di atas segalanya. Terima kasih udah bergabung di Mercy, tetap stay di sini, tetap menjadi inspirasi buat kami yang muda-muda. Semoga masih ada the next Indra Giri berikutnya. Kapan acara penyomongan lagi? Bukan tunggu guncangan dulu. Mudah-mudahan nggak ada bencana lagi. Oke, Bang, sebelum kita tutup, gue bilang dari seorang Indra Giri kita lihat bahwa beliau mengatakan kalau kita terjun ke kemanusiaan, kita bukan memberi, justru kita diberi oleh kemanusiaan. Kalau kita berasa mengurangkan nilai nikmat untuk membantu sesama, justru kita telah menambah nikmat yang Allah berikan. Karena dengan membuka pintu-pintu rahmat, maka bukalah pintu kemudahan-kemudahan buat orang lain. Mudah-mudahan Allah ganti rasa syukur, Allah ganti dengan banyak-banyak nikmat. Itu yang pengen beliau sampaikan. Beliau juga mengatakan bahwa ilmu dunia itu beliau sudah coba belajari secara akademis, jalan secara spesialis, berjalan juga, bekerja juga. Ternyata di masyarakat lah justru ilmu termahal yang beliau dapatkan, yang tidak bisa didapatkan dari tempat-tempat beliau mengabdi secara akademis. Nah, dari mata beliau juga kita melihat arti ketawaduan, ketenangan hati, bagaimana menghadapi orang yang baru pertama tiba-tiba terjun ke medan perang, baru pertama gabung sebagai relawan ada di daerah bencana dan lain-lain, dan bingung seperti apa.
dan beliau lewatin semua itu, yang itu menjadi spirit relawan teman-teman kita. Dan Putra mewakili suara Mercy, dan Mercy sendiri mengucapkan terima kasih banyak untuk semua relawan yang ada, yang mungkin belum bisa kita undang ke sini, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan sayang kami. Terima kasih banyak telah membantu banyak mimpi Indonesia untuk saudara-saudara di luar sana, di dalam nasional maupun internasional. Kalau tanpa relawan semua, tidak ada arti perjuangan ini. Terima kasih banyak telah mewakili semua. Terima kasih banyak Bang Indra. Salam sama keluarga. Ya, tetap sehat. Besok juga beraktivitas lagi. Makasih sudah datang di Suara Mercy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.